Dan ternyata dia bilang tadi, rahasianya dia bisa dapetin GPA yang terbaik, dia pun nggak tahu kayak gimana. Tapi yang pasti dia bilang, karena di dalam bidang apapun, di dalam kehidupan yang kita jalanin ini, kalau kita mau baik, kalau kita mau menjadi apa yang kita inginkan, misalnya lo mau yang sukses di bidang bisnis, maka 94% orang sukses karena faktor. Dan jangan khawatir, memang ada konsekuensinya, yaitu kita akan di semua hal yang ingin lo perjuangkan. Di sini kata kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Balik lagi di channel BTW Break Time with Mr. Catur. Channel ini semoga bisa nemenin break time waktu lo dengan hal-hal yang bermanfaat, inspiratif, dan juga edukatif. Pada video kali ini gue pengen banget sharing tentang pengalaman gue kemarin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya gue di wisuda. Gue dapet gelar S2 yang udah lama mungkin tertunda. Yang menariknya gue dapet gelar ini juga bukan untuk mengejar sesuatu, karir atau apa enggak, tapi ini sebuah kayak persembahan buat orang tua gue terutama, dan juga contoh buat anak-anak gue. Nah, tapi gue nggak akan nyeritain tentang diri gue. Di sini gue pengen sharing, gue ketemu dengan kawan sekelas gue yang dia kepilih jadi the best, ya. Jadi dia itu dapat GPA, tahu ya, GPA itu IPK tertinggi yang berhasil diraih oleh seorang mahasiswa. GPA-nya hampir sempurna, yaitu 3,97, bayangin aja. Kita ngambil course di MBA ITB, dan beliau berhasil menyelesaikan bersamaan dengan kami semua, tapi dengan skor yang lebih baik, yaitu 3,97, hampir perfect. Waktu gue tanya, apa sih rahasia lu kok bisa dapat skor yang tinggi? Karena gue tahu dia sebenarnya bukan yang terlalu menonjol dalam hal ide ataupun di kelas dan lain-lain. Dia juga bukan yang super aktif atau dia juga menguasai semua materi pelajaran, enggak. Yang menarik dia bilang adalah, ya ini sebenarnya support system teman-teman misalnya. Kok bisa? Gue bilang. Ya, dia terpacu. Beliau ini ngomong-ngomong usianya sudah around 50 mungkin ya, 40-an something, hampir 50. Gua nggak bisa tahu pasti, gua nggak berani juga nanya usianya berapa. Cuman yang menarik adalah semangatnya. Memang beliau aktif di setiap kelas, dia nanya, di setiap kelas dia pasti akan menyuarakan idenya. Meskipun mungkin terlihat sepele, meskipun terlihat mungkin ya biasa-biasa aja. Tapi dia memang nggak pernah absen. Kalau kerja kelompok, dia akan coba kontribut terbaik yang dia bisa berikan. Dan ternyata dia bilang tadi, rahasianya dia bisa dapetin GPA yang terbaik, dia pun nggak tahu kayak gimana. Tapi yang pasti dia bilang, karena teman-teman gue ngedukung gue. Teman-teman gue suportif banget, teman-teman gue positif banget. Di sini kata kuncinya. Di dalam bidang apapun, di dalam kehidupan yang kita jalanin ini, support system, pertemanan, lingkungan akan sangat mempengaruhi hidup kita. Lu mungkin pernah lihat orang-orang yang kumpul dengan sejenisnya. Kalau orang yang suka nongkrong, dia akan kumpul dengan orang-orang nongkrong. Seniman akan mengumpul dengan seniman. Orang-orang yang suka berdiskusi, dia akan senang sekali kumpul dengan orang yang berdiskusi. Orang-orang yang senang bisnis, dia akan kumpul dengan orang berbisnis. Maka kita akan dikumpulkan dengan apa yang kita miliki frekuensinya. Seperti Gaputala, saat satu berdenting, yang lain dengan frekuensi yang sama akan sama-sama berdenting. Dari sini ada hal yang memang perlu menjadi perhatian kita. Kalau kita mau baik, kalau kita mau menjadi apa yang kita inginkan, misalnya lo mau yang sukses di bidang bisnis, maka lo harus berkumpul dengan orang-orang yang punya visi yang sama. Bukan yang menghabiskan waktunya hanya untuk hal yang sia-sia, tapi orang yang selalu belajar meningkatkan kemampuannya agar bisnisnya berkembang. Dan kalau lo mau bisnis lo lebih baik lagi, bahkan sesuai syariat Islam, maka bergabunglah dengan orang-orang menjalankan sesuai syariatnya, bukan dengan sistem kapitalis. Dan ini gue nggak akan berdebat tentang dua sistem ini di video kali ini, cuman gue ingin menekankan bahwa pentingnya kita punya support system. Dan alhamdulillah, gue saat ini dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang punya satu visi dengan apa yang gue cita-citakan dan gue doakan. Dan jangan khawatir,
memang ada konsekuensinya, yaitu kita akan ditinggalkan even dengan sahabat kita yang sudah lama bersama kita. Pada saat kita berbeda visi, pada saat kita berbeda tujuan hidup, itu normal. Tapi kita tidak harus bermusuhan. Kita hanya berdamai dengan keadaan dan kita lebih fokus mengambil prioritas mana yang harus kita pilih. 94% orang sukses karena faktor lingkungannya. Ini bukan main-main. Ini adalah studi dari Forbes di tahun 2023. Kenapa? Karena lingkungan yang positif akan membuat produktivitas kita meningkat. Kita akan sejalan, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi stop buang-buang waktu lu dengan hanya ikut-ikutan, dengan lingkungan yang nggak bikin daya tambah buat diri lu dan kehidupan lu, untuk keluarga lu, untuk semua hal yang ingin lu perjuangkan. Gantilah dengan circle-circle yang mendukung, circle-circle positif. Dan satu hal yang menarik, kita juga bisa belajar dari Netflix. Dia bahkan berani memecat karyawan yang super smart kalau dia toksik. Dia tahu banget kalau toksik akan mempengaruhi semuanya dan akan membuat jelek semuanya. Jadi di sini gue sebagai sahabat lu ingin ngingetin, coba lihat, look around sekeliling lu, apakah ada orang-orang teman-teman toksik? Bukan lu harus musuhin, enggak, tapi lu harus pilih prioritas mana yang bisa lu jadikan support system terbaik dalam hidup lu. Karena pada saatnya nanti kita akan saling tolong-menolong, kita akan saling support satu dan yang lainnya. Dan bisa lu buktikan sendiri saat kita berada di dalam circle yang tepat, berada dalam lingkungan yang tepat, support system yang baik, maka semua akan terasa lebih mudah. Ingat kata Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Kalau kamu orang beriman, bertakwalah dan berkumpullah dengan orang-orang yang shodiq. Gue Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.